Oke, selamat siang ibu-ibu. Iya, selamat siang. Ibu-ibu sehat? Oke, luar biasa ya Bu ya. Nah, untuk mengawali pertemuan kita ini, kita berdoa dulu ya Bu ya. Oke, doa dimulai. Doa selesai. Oke Bu. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan kita hari ini, saya masih tetap sama ingin bertanya tentang pertemuan kita yang sebelumnya. Ayo, apa ibu-ibu yang masih ingat? Tentang apa Bu? Tentang perlindungan anak. Oke. Apa itu Bu kemarin yang kita pelajari? Tentang apa? Iya, benar ya Bu. Terima kasih Bu. Tentang penelantaran dan eksploitasi anak. Oke, jadi tidak ada lagi ya Bu anak yang kurang kasih sayang di sini ya Bu ya. Oke, iya Bu. Nah, kita lanjut Bu. Untuk pembahasan kita hari ini kita masuk ke ini dia. Kesejahteraan sosial, disabilitas dan lansia. Ya Bu. Hari ini kita membahas tentang disabilitas. Oke. Apa itu disabilitas, Bu? Iya, benar. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dalam lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efisien dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Ya Bu ya, itu ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ya Bu ya. Nah, tapi Bu, disabilitas ini memiliki hak-haknya Bu. Itu juga dalam masih dalam undang-undang tersebut ya Bu ya. Yaitu apa haknya Bu? Hak untuk hidup. Oke. Yang kedua, hak untuk bebas dari stigma. Terus apa lagi Bu? Privasi. Oke. Lalu keadilan dalam perlindungan hukum. Oke, apalagi Bu? Pendidikan. Nah, ya, itu penyandang disabilitas bukan berarti tidak berhak mendapatkan pendidikan ya Bu. Malah kita harusnya menyemangati anak kita untuk mau terus belajar, tidak perlu malu dengan keadaannya. Oke ya Bu ya. Terus apalagi? Pekerjaan, kewirausahaan, koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial dan aksesibilitas. Ada lagi masih banyak lain-lainnya. Oke Bu. Terus, dan tidak dikucilkan, diperlakukan sama dengan orang lain, bebas dari cercaan tadi ya Bu ya. Oke. Penyandang disabilitas ini dapat dibagi-bagi lagi menjadi 4 menurut undang-undang yang sama. Nomor berapa tadi Bu? Iya benar, nomor 8 tahun 2016. Oke, apa aja itu Bu? Penyandang disabilitas fisik itu dia terdiri dari disabilitas tubuhnya ya Bu ya. Misalnya kehilangan anggota tubuh yang tidak memiliki kaki, tidak memiliki tangan, begitu ya Bu ya. Atau yang polio, kelainan pada anggota tubuh, misalnya kakinya kecil gitu ya Bu ya. Nah, itu masuk dalam disabilitas tubuh. Lalu yang kedua, disabilitas netra atau penglihatan, dia buta ya Bu ya. Itu dia. Baru yang ketiga, disabilitas rungu atau rungu wicara. Oke. Disabilitas rungu itu
mengalami kerusakan alat dan organ pendengaran. Itu dia yang kasarnya itu ya Bu ya, tuli. Oke. Nah, bicara tidak bisa berbicara. Itu dia Bu ya. Yang kedua, penyandang disabilitas intelektual. Itu dia yang mana Ibu? Yang Ibu tahu? Iya, benar sekali Bu Suryani ya. Yang Down syndrome. 1000 wajah. Oke Bu. Dan yang ketiga, penyandang disabilitas mental. Dia nggak berfungsi intelektualnya Bu. Misalnya kayak gangguan jiwa yang sering kita lihat di jalan gitu ya Bu ya. Itu disabilitas mental. Oke. Nah, di sini kita akan menonton film ya Bu ya, tentang disabilitas. Oke. Mari kita sama-sama. Oke Bu Ibu, apa yang kita bisa ambil dari film tadi Bu? Iya, jadi ada seorang anak yang merasa dikucilkan ya Bu ya, karena dia tidak memiliki benar kaki. Nah, jadi awalnya dia merasa dikucilkan karena keluarganya hanya bermain pada saudaranya yang normal ya Bu. Ternyata akhirnya UNICEF ya Bu ya, lambangnya tadi UNICEF hadir memberitahu dia juga berhak bermain gitu ya Bu ya. Jadi semua teman-temannya, keluarganya juga memanggil dia, ayo sini, jangan sendirian gitu ya. Berarti bisa memberikan pengetahuan bahwa mereka si penyandang disabilitas ini juga memiliki hak yang sama dengan anak normal lainnya. Oke ya Bu ya. Iya. Sedih ya Bu ya. Nah, kita lanjut. Tingkat disabilitas. Nah, tingkat disabilitas ini ada yang berat, ada yang sedang, dan ada yang ringan. Nah, kalau di yang berat itu yang dia sama sekali tidak bisa melakukan aktivitas kehidupannya sehari-hari dan dia bergantung pada bantuan orang lain, tidak mampu menghidupi diri sendiri. Itu ya Bu. Yang sedang ini dia mengalami kelainan fisik, mental. Misalnya kayak itu tadi Bu, yang anggota tubuh ya tidak ada tangannya, tidak ada kakinya, atau yang tidak ada tangan dan kaki gitu. Memang sih dia perlu bantuan orang lain tapi tidak sepenuhnya. Oke Bu ya. Yang ketiga, penyandang disabilitas ringan. Kalau ringan dia tuh mengalami fisik, mental, dengan misalnya dia diamputasi kakinya atau tangannya gitu misalnya, atau tangan kakinya bengkok gitu ya Bu ya. Dia masih bisa melakukan aktivitas sendiri sehari-hari, tidak memerlukan pertolongan orang lain gitu. Nah, itu dia yang ringan ya Bu ya.
Penyandang disabilitas ganda adalah seseorang yang menyandang lebih dari satu disabilitas. Oke. Nah, penanganan penyandang disabilitas di dalam keluarga. Bagaimana, Bu? Apa aja penanganannya? Kita itu sebagai misalnya masih anggota keluarga kita ya. Kita satu rumah. Kita itu harus mengikuti proses perkembangan si anak ini tadi kalau masih dalam usia anak. Oke. Kita tetap memberikan perawatan dasarnya, misalnya memberinya makan, pakaian, dan alas tidur itu tetap ada ya, Bu ya. Oke. Memberikan nutrisi tambahan juga, mengganti pakaiannya, memandikan dan membersihkannya juga, menjemur dia di sinar matahari yang cukup ya, menjaga kesehatannya rutin ke puskesmas atau batu obat lah gitu, memberikan kasih sayang dan perhatian. Jangan sampai anak itu merasa dia itu asing sendiri gitu, kayaknya ya nggak dihargai. Tetap ya, Bu, namanya juga dia itu masih dalam keluarga kita. Kita harus menyamakan perhatian kita dengan yang lain, dengan ke dia juga gitu. Terus penyandang disabilitas ini diasuh tetap oleh keluarga inti ya, kita itu sebagai keluarganya satu rumah yang kandung ya, Bu ya. Memberikan terapi keluarga, misalnya memanggil terapis, atau kita yang mendapatkan ilmu dari terapis ini kita lakukan di rumah gitu, kita praktekkan dengan dia. Jadi jangan kita cuma misalnya dia duduk di kursi roda, jadi dia cuma stuck di kursi roda itu aja tanpa ada pergerakan, kita nggak ada ngasih ini terapi buat dia gitu, kita diamin aja begitu, biar aja begitu keadaannya begitu, ya sudah gitu. Jangan ya, Bu, kita harus tetap mengupayakan apa yang terbaik untuk penyandang disabilitas ini tadi. Oke ya, Bu. Ada juga di sini aksesibilitas dalam rumah tangga, contohnya yaitu perabot, dalam hal perabot. Jadi penataan ruang itu harus menyisakan atau memberikan ruang gerak dan sirkulasi yang cukup bagi penyandang disabilitas. Oke, perabot dalam rumah misalnya lemari pakaian, lemari buku, atau apalagi rak piring, itu harus yang dapat diakses oleh si penyandang disabilitas gitu. Jadi dia bisa sekalian mandiri, mengambil bukunya sendiri, mengambil piring sendiri untuk makan gitu. Terus peletakan dan penataan barang, jika misalnya ingin dipindah atau ibu mau mendekor ulang, itu ibu kita itu beritahu kepada si penyandang disabilitas supaya dia tidak tiba-tiba terkejut gitu. Tidak tahu, loh ini kenapa beda di sini, aku lewat mana, aku berjalan dari mana, ini kenapa ada di sini, kan dia bingung gitu ya, Bu ya. Oke. Nah, itu yang untuk di rumah. Ada juga peranan masyarakat terhadap penyandang disabilitas berat. Nah, apa aja tuh, Bu? Jika penyandang disabilitas berat membutuhkan pertolongan, ya kita bersedia untuk membantu. Jangan kita lihat di situ, ya udah biar aja dia bisa mandiri, mau nolongin nggak enak atau gimana gitu. Jangan, tetap misalnya kita lihat dia butuh pertolongan, kita tetap harus bantu. Jangan beda-bedakan sebagai tetangga ya, Bu ya. Memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengikuti kegiatan kemasyarakatan di lingkungan. Misalnya kayak ini kita mau 17 Agustus ya, Bu ya. Nah, jadi jangan udah si A dia disabilitas, udah kita nggak usah ikut sertakan dia gitu. Jangan, kita tetap ajak dia, mau ikut lomba nggak, mau apa gitu, tapi yang sesuai kita tunjukkan, kita arahkan yang sesuai dengan kemampuannya untuk mengikuti lomba tersebut. Jadi dia tidak merasa asing di lingkungannya juga gitu, tidak dibedakan gitu. Dia nanti merasa minder, merasa kecil hati gitu ya, Bu ya. Terus setiap ada informasi yang kita tahu untuk rujukan kepada si penyandang disabilitas, itu tuh beritahu kepada keluarga gitu, ke keluarga si penyandang disabilitas tersebut ya, Bu ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah, boleh Ibu Sukini membacakan kesimpulan kita? Iya, Bu. Iya.
memudahkan penyandang disabilitas dalam pembuatan akte kelahiran, KTP, BPJS Kesehatan ya Bu. Yang kedua, memberi kemudahan penyandang disabilitas berat untuk menggunakan sarana atau prasarana umum di masyarakat. Oke, gantian Ibu Lucy ya. Mengikutkan penyandang disabilitas pada kegiatan kemasyarakatan di lingkungan. Oke, lanjut Bu. Memberikan informasi tentang dinas sosial lembaga masyarakat. Oke, terima kasih ya Ibu Dani. Bu Dani selanjutnya Bu. Tidak memberikan stigma dengan cara mengungkit-ungkit orang yang mengalami disabilitas berat. Ya, oke. Melibatkan orang disabilitas dalam kegiatan posyandu. Iya Bu. Oke, terima kasih Ibu. Terakhir Ibu Salmiah. Oke. Membantu keluarga disabilitas berat dalam menjaga kebersihan dan menyediakan sarana prasarana yang dapat diakses oleh orang disabilitas berat. Oke Bu. Yang terakhir, membawa penyandang disabilitas berat keluar rumah untuk bersosialisasi. Oke, terima kasih ibu-ibu. Nah, itu ya kesimpulan kita hari ini Bu. Semoga kita bisa menerapkannya di lingkungan kita ya Bu masing-masing. Oke Bu, demikian pertemuan kita hari ini. Yang kita awali dengan doa, maka akan kita tutup dengan doa. Doa dimulai, doa selesai. Oke Bu, terima kasih untuk kehadirannya hari ini, untuk partisipasinya. Bulan depan kita bertemu lagi di rumah Ibu ya, Ibu Sukini ya Bu ya. Oke Bu, di jam yang sama. Sampai ketemu bulan depan ibu-ibu. Semoga kita sehat selalu. Titip salam untuk semua keluarga ya Bu ya. Terima kasih Bu.